Halo semuanya. Halo, Halo semuanya, halo. Halo, Halo semuanya, nama saya Rizi Muhammad Lutfi dengan NPM 190610159. Nama saya Oi Wilson Nugraha, NPM 190610162. Nama saya Hanson Valencio Patsi dengan NPM 1906-10133. nama saya Haidar Pradika Sukma. Nama saya Dio Ceri Palimbong. nama saya Denny Chandra Limandaru dengan NPM 190610172. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul distribusi normal. Distribusi normal sendiri merupakan suatu cara yang digunakan pada pelajaran statistika untuk memperoleh hasil yang lebih luas. Distribusi normal sendiri biasanya disebut juga dengan distribusi Gauss karena dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss yang merupakan matematikawan dan astronom Jerman. Lalu distribusi normal sendiri didefinisikan sebagai distribusi frekuensi data kontinu dengan range data tak terbatas atau infinite range, min infinite sampai plus infinite. Kurva distribusi normal sendiri berbentuk seperti lonceng simetris, di mana rata-rata mu-nya selalu terletak di tengah. Kurva distribusi normal sendiri memiliki sifat yang masing-masing berdasarkan bentuk kurvanya. Pada tabel distribusi normal baku ini sendiri dibagi menjadi dua tabel, yaitu tabel distribusi normal baku yang menentukan luas daerah antara infinite range kurang dari Z dan kurang dari Z1. Lalu yang kedua, tabel distribusi normal baku yang menentukan luas daerah antara 0 kurang dari Z kurang dari Z1. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai rumus dan aplikasi distribusi normal. Rumus distribusi normal memiliki dua rumus. Yang pertama yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Rumus ini merupakan rumus yang paling sering digunakan untuk memecahkan masalah maupun memecahkan soal, di mana mu merupakan rata-rata variabel, X merupakan nilai variabel, dan sigma merupakan simpangan baku. Dapat dilihat di situ juga bahwa bagaimana bentuk grafik dari distribusi normal pada umumnya. Kemudian rumus kedua distribusi normal yakni rumus densitas eksponensial. Rumus ini lebih jarang digunakan daripada rumus sebelumnya. Setelah membahas rumus, kita lanjut ke aplikasi. Dikarenakan penyusun merupakan jurusan teknik industri, maka kita akan bahas aplikasi nyata distribusi normal dalam bidang industri. Yang pertama yaitu distribusi normal berguna dalam pengukuran jumlah produk yang dihasilkan dalam sebuah pabrik atau industri. Kemudian yang kedua, distribusi kualitas produk pada sebuah industri. Kemudian yang ketiga, distribusi penempatan karyawan pada sebuah industri. Aplikasi ini berguna dalam membagi job atau profesi dari masing-masing karyawan sesuai profesi agar didapat produk yang lebih efektif dan lebih efisien. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Telah ditemukan rata-rata kualitas produk speaker dalam suatu pabrik A adalah 80. Responden yang diambil merupakan konsumen pabrik A yang berjumlah 300 orang. Setelah memperoleh data, didapat simpangan bakunya 4. Tentukan total responden yang memberi nilai 85 ke atas. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus menuliskan data-data yang telah diketahui di dalam soal. X-nya itu 85, Nu-nya itu 80, dan sigma kecil dalam bahasa Yunani itu 4. X itu nilai yang ditanya, yaitu 85. Nu-nya itu rata-rata kualitas produk speaker dalam satu pabrik A. Dan sigma adalah simpangan bakunya. Dengan menggunakan rumus diperoleh 85 min 80 per 4. Jadi Z-nya itu 1,25. Setelah ditemukan Z-nya sebesar 1,25, berikut adalah cara membaca tabel distribusi normal dari soal tadi. Pertama-tama, Z-nya itu harus dipecah dulu menjadi 1,2 plus 0,05. Langkah kedua, lihat baris pertama yang menunjukkan angka 1,2. Ditunjukkan pada kotak yang berwarna orange. Langkah ketiga, lihat kolom pertama yang menunjukkan angka 0,05. Ditunjukkan pada slide pada kotak yang berwarna hijau. Langkah terakhir, lihat luas daerah Z ditunjukkan melalui pertemuan antara baris dan kolom yaitu 0,1056. Setelah kita temukan
luas daerah Z-nya sebesar 0,1056 dari tabel distribusi normal tadi, maka dari 300 responden dapat total responden yang memberi nilai 85 ke atas adalah 0,1056 kali 100% kali 300 orang. Jadi, total responden yang memberi nilai 85 ke atas adalah sebanyak 32 orang. Lalu distribusi binomial. Yang pertama kita harus tahu adalah arti dari distribusi binomial. B dalam kata binomial berarti 2, yang berarti hasil yang mungkin muncul pada setiap percobaan atau kesempatan hanya ada 2. Dalam percobaan binomial, hasil-hasilnya seringkali diklasifikasikan sebagai hasil yang sukses atau gagal. Contohnya, pada jawaban benar dalam suatu pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda, bisa diklasifikasikan sebagai hasil yang sukses, atau dengan jawaban yang lain adalah jawaban yang salah dan bisa diklasifikasikan sebagai hasil yang gagal. Suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus yang disebut sebagai distribusi binomial. Atau bisa juga dengan kata lain, pengertian dari distribusi binomial itu sendiri adalah hasil-hasil percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dan suatu percobaan binomial serta hasilnya memberikan distribusi peluang khusus. Berikutnya, kita masuk ke dalam rumus peluang binomial. Jadi rumusnya adalah Px sama dengan n faktorial per n dikurang x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x. Kemudian, keterangan dari rumusnya, PS adalah simbol peluang sukses, PF simbol peluang gagal, P peluang sukses, Q peluang gagal, PS sama dengan P dan PF sama dengan 1 dikurang P sama dengan Q. N adalah banyaknya percobaan, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Kemudian, ketentuan percobaan binomial. Pada percobaan binomial, terdapat beberapa ketentuan dalam percobaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki N kali pada percobaan. 2. Peluang untuk sukses harus sama pada setiap percobaan. Dan yang ketiga, masing-masing percobaan hanya menghasilkan 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dianggap sebagai hasil yang sukses ataupun gagal. Oke, contoh distribusi binomial, saya mengambil contoh dari percobaan koin yang dilakukan oleh seseorang sebanyak 3 kali, atau bisa dibilang ruang sampel dari pelemparan satu koin tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian dinyatakan mengenai suatu peluang tepat menjadi 2 angka, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar angka, dan sebagainya. Bisa dilihat pada PPT ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pada percobaan tersebut terdapat 3 cara untuk mendapatkan suatu peluang dengan tepat menjadi 2 angka, yaitu angka-angka gambar angka, dan gambar-gambar angka, sehingga peluangnya adalah 3/8 atau 0,375. Kesimpulan yang saya dapat adalah pada percobaan tersebut memiliki 3 kali percobaan, dan peluang suksesnya adalah 1/2 di setiap percobaan, karena percobaan tersebut hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Dan jika menggunakan rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan 3 faktorial per dalam kurung 3 min 2 tutup kurung faktorial 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2, hasilnya ada 3/8 atau 0,375. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang dilakukan seperti besar jumlah persentase asuransi kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan dan jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama 1 musim. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat.